Halo Sobat Muda, balik lagi di channel gue Perspektif Muda. Buat teman-teman yang baru pertama kali hadir di channel ini, perkenalin nama gue Felix. Gue adalah seorang mahasiswa dari salah satu kampus swasta di Indonesia. Dan hari ini gue mau membahas tentang hak-hak warga ketika terjadi lockdown. Atau sebenarnya kalau sekarang bukan lockdown sih, atau perbatasan wilayah gitu ya, karena di pusat udah dibilang bahwa mereka tidak mau memfokuskan kepada lockdown tapi lebih ke arah pembatasan wilayah dan lebaran dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalnya ada nih contohnya terjadi batasan-batasan wilayah atau sesuatu yang berperan penting terkait mengganggu ekonomi, mengganggu kelangsungan hidup masyarakat secara keseharian, gimana sih caranya mereka untuk melakukan sesuatu supaya si masyarakat ini tetap mendapatkan haknya, tetap mendapatkan kewenangannya gitu. Nah, itu yang gue membahas di video perspektif hukum kali ini. Di mana kita harus lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kewajiban pemerintah pusat dalam kekarantinaan kesehatan, di mana penutupan perbatasan wilayah Indonesia atau pembatasan sosial berskala besar dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona tunduk dalam ketentuan itu. Jadi jelas bahwa kalau misalnya pemerintah mau melakukan pembatasan wilayah, mau melakukan lockdown, mau melakukan sesuatu yang membatasi ruang gerak masyarakat supaya si masyarakat nggak bisa, contohnya bukan nggak bisa sih, maksudnya membatasi ruang gerak masyarakat yang tadinya sering pergi misalnya Tangerang Jakarta, sekarang jadi di perbatasan wilayah jadi nggak boleh gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan membatasi ruang gerak. Nah, ada hak-hak masyarakat yang harus didapatkan, apalagi kalau udah sampai lockdown seperti ini. Dan kita harus mencari tahu lebih lanjut bahwa di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan melalui penyelenggaraan kekarantinaan. Jadi bahwa kenapa sih karantina itu diperlukan? Kenapa sih kita yaudah play safe gitu? Kenapa nggak kita santuy bro, santuy? We need to santuy gitu. Kenapa nggak kita gitu? Karena udah darurat brother, udah darurat. Makanya kita harus take action, kita harus membatasi ruang gerak masyarakat supaya, karena corona ini kan semakin kita berhubungan, dia akan menyebar gitu. Nah, kenapa dibatasi ruang gerak? Ya supaya si corona ini nggak menyebar. Nih bentar, gue mau ngebahas perbedaan sedikit tentang karantina wilayah atau lockdown. Pemerintah pusat kan bilang, gue nggak mau lockdown, gue mau karantina wilayah. Karantina wilayah masih lebih dipertimbangkan. Apa sih karantina wilayah? Karantina wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Jadi sebenarnya tujuannya tuh mirip-mirip dengan lockdown, tapi kalau karantina wilayah dia tuh cuma untuk satu wilayah dan dia membatasi ruang gerak supaya si masyarakatnya itu nggak terkontaminasi, nggak mungkin banyak terkontaminasi. Kalau lockdown tuh benar-benar keluar masuk ditutup semua gitu loh. Kalau karantina wilayah cuma masuknya nggak boleh gitu, kayak gitu. Jadi belum setinggi tahap lockdown gitu. Nah, kembali untuk hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, di mana ada hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi, di mana ada 4 haknya. Yang pertama, kita sebagai rakyat nih jangan bodoh, jangan mau dibodohin oleh hukum. Kita udah ada haknya bahwa rakyat berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari selama karantina. Jadi kalau kita di karantina atau kita di lockdown atau kita di ada pembatasan wilayah, kita nggak bisa beraktivitas bagaimana mestinya, kita harus mendapatkan pelayanan kesehatan dasar medis. Kita batuk, apalagi corona ini kan nggak boleh batuk, nggak boleh pilek, nggak boleh demam. Nah, kita harus mendapatkan kebutuhan medis, itu penting. Kedua, kita harus mendapatkan kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti kebutuhan pakaian, perlengkapan mandi, buang air. Jadi itu singkatannya yang cuci kakus itu loh.
makan, mandi, ya itu makan, mandi, eee, oh ya salah, cuci kakus lagi, sandang, pangan, papan. Jadi sandang, pangan, papan itu sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi gua ulang, hak kedua itu yang sangat dibutuhkan itu adalah sandang, pangan, papan. Itu sangat dibutuhkan masyarakat selain medis, yaitu itu. Yang ketiga, pemerintah pusat bertanggung jawab atas kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina dengan melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait. Jadi habis kita bahas tentang kesehatan medis, kita juga penting untuk mengetahui tentang kehidupan sehari-hari. Sandang, pangan, papan penting juga untuk tahu nih kebutuhan masyarakatnya apa sih, binatang ini yang buat sapi, buat ayam, buat makan itu harus dijaga juga. Kemana nanti masyarakat mau makan? Ekosistemnya dari mana? Jadi dibatasinya cuma di situ. Sapi, ayam mati semua, mau makan apa? Gak bisa. Jadi selain juga medis tadi, orangnya, lingkungannya harus dijaga. Dan yang keempat, rakyat berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama. Jadi kalau misalnya di lockdown, wah orang Jakarta udah dibuka karantina wilayah, wah mau deket orang Jakarta, waduh nanti mampus, nanti waduh ini udah habis karantina wilayah, jadi bekap, nanti kok kena gimana, waduh ini gimana, gitu gimana, nggak boleh. Kita harus memperlakukan orang dengan sama gitu, bahwa ya udah lu di karantina karena lu epicentrum, ya udah, tapi setelah itu ya bebas, ya udah kita act normally like nothing else happens. Kita tetap menjaga kebersihan dengan memakai hand sanitizer, ada social distancing dan lain sebagainya, tapi kita tetap memperlakukannya seperti aduh gue cuci nanti lu kena corona, nanti gitu ya, harus gitu. Jadi gue ulang, poin pertama medis, kedua sandang, pangan, papan, ketiga menjaga ekosistem lingkungan, dan yang keempat harus diperlakukan dengan sama kayak gitu sih. Jadi penjelasan singkat aja tentang corona, tapi in the end gue mau bilang stay safe. Kalau nggak penting jangan keluar rumah, karena kalian adalah pahlawan-pahlawan di hidup kalian masing-masing. Ketika kalian keluar rumah ya kalian menambah beban medis, dokter-dokter yang pasiennya udah mestinya stop jadi bertambah karena kalian keluar menyebarkan virus dan lain sebagainya. Dan juga kalian juga jangan stres, karena kalau kalian stres nanti kalian bisa jadi daya tahan tubuh turun gitu, dan perbanyak makan minum vitamin dan lain sebagainya. Dan selalu gunain waktu dengan produktif, gunain waktu untuk menyebarkan hal positif bukan hoax, untuk memperbaiki keadaan corona ini. Dan kita sama-sama mendoakan supaya corona ini cepat selesai, dan corona ini bisa bisa cepat selesai, dan kita bisa yang bagus-bagus dari corona bisa kita lanjutkan, yang buruk-buruk, yang gak benar dari adanya corona ini ya cepatlah ditinggalkan, cepatlah hilang dari bumi gitu. Oke, mungkin sekian aja dan segitu dulu video dari gua. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Oke. Gue juga ada taruh donasi, kalau kalian mau donasi buat channel ini untuk mensupport gue lebih lanjut, makasih banget. Gue ada taruh di kolom komen sama video description. Jadi ya sekali lagi gitu aja video dari gue. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye.